Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali ya. Setelah sebelumnya tatap apa namanya itu ya? Lewat video tuh tatap apa namanya? Bilang online nggak juga, saya rekaman duluan, kalian baru nonton, nontonnya juga nggak bareng ya kan, nggak bisa dikatakan online. Jadi tatap muka apa namanya itu? Tatap muka video ya. Yang pasti kalau kuliah itu namanya ada sinkronus, ada asinkronus. Kalau sinkronus itu seperti ini langsung. Termasuk sinkronus juga kalau lewat Zoom misalnya, tapi waktunya bersamaan bareng dalam satu tempat namanya sinkronus. Tapi kalau asinkronus itu bisa rekamannya dulu, nanti baru dipelajari materinya, seperti itu ya. Ya, saya mohon maaf 2 kali pertemuan berturut-turut ya, tidak bisa kita melaksanakan perkuliahan tatap muka karena ada kegiatan. Yang terakhir itu kegiatan saya ditunjuk jadi ketua panitia wisuda. Ya, makanya banyak yang harus dikoordinasikan, banyak yang harus dicek untuk kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan itu, sehingga bisanya lewat video. Alhamdulillah juga tuh sempat ya, susunkan materinya habis itu rekam, selambat-lambatnya direkam. Ya, yang terakhir kemarin itu sudah hampir nggak jadi itu. Hampir materi itu dijadikan pertemuan hari ini. Ya, tapi alhamdulillah masih bisa sempat seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tidak menambah waktu kita. Ketika orang lain, mata kuliah yang lain sudah pada istirahat semua, ada minggu tenangnya nggak di sini kalau UAS? Nggak ada. Waduh. Kalaupun ada biasanya nggak tenang juga ya. Kurang. Ini saya nggak tahu ya, saya belum hitung nanti apakah cukup apa enggak. Ya kalau nggak cukup, kalau pertemuannya nggak bisa kita ganti secara tatap muka, ya lewat asinkronus lagi, lewat video lagi kalau kurang ya. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan financial technology. Ada kaitannya dengan yang sebelumnya, digital payment ya, itu salah satu. Yang kita pelajari, perkembangannya ini singkat ya. Kemudian pihak-pihak yang terkait itu singkat juga. Produknya yang kita lihat. Kemudian ada pinjol sama pinpri. Sekarang ada baru lagi. Kalau kemarin pinjol, pinjaman online, sekarang ada lagi namanya pinpri. Ya, seperti apa itu? Ya, saya tahu yang paling fokus itu adalah ke label warna merah, ya kan? Begitu ditampilkan konten, langsung aja tuh, wah. Ya, memang sengaja seperti itu ya. Supaya langsung shock. Ya, sebelum kita mulai, kita sangat susah lah menjelaskannya jadinya ya. Di satu sisi kita bersedih, ada gembiranya juga sebetulnya. Kenapa? Karena perlawanan itu berhasil di awal itu. Dan sampai sekarang info yang saya dapat itu yang masih berhasil. Ya, penjajah itu belum bisa masuk secara penuh ke dalam wilayah Palestina. Selalu gagal. Darat ya. Beberapa kali selalu akhirnya kembali. Kendaraannya beberapa ada yang hancur, prajuritnya ada yang tewas di tempat. Ya, setidaknya kita tidak bisa bantu secara materi, tenaga kita nggak bisa juga berangkat ke sana membantu. Seminimal mungkin adalah kita bantu dengan mendoakan kepada saudara-saudara kita di sana ya. Mudah-mudahan mereka di sana yang menjadi korban itu dinilai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mereka tidak berputus asa dan tetap berjuang. Kemudian untuk pejuangnya itu sendiri mudah-mudahan nanti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan pertempuran itu ya. Seperti biasa, disclaimer, karena ada merek di situ yang saya masukkan, saya tidak berafiliasi dengan mereka, nggak ikut mereka juga.
Saya juga tidak menyarankan untuk diikuti. Ya, ini adalah semata-mata untuk pembelajaran. Apa itu financial technology? Ya, ada banyak definisi. Intinya kita bisa ambil dari dua kata itu, finansial. Finansial itu apa? Keuangan. Dari asal kata finance, ya. Lalu ditambah sial, ya kan? Gitu ya. Financial teknologi. Finansial sama teknologi. Intinya adalah keuangan berbasis teknologi. Seperti itulah intinya. Ya. Tapi karena definisi orang itu menerjemahkannya berbeda-beda, mengartikannya berbeda-beda, ya udahlah kita ikuti juga. Ya, kita sebutkan aja apa yang disampaikan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh. Saya aja sampai lupa memasukkan sumbernya. Ya. Kalau kemarin-kemarin saya masukkan, ini karena waktunya mepet, ya udah masukin dulu, habis itu lupa. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak mengaku itu sebagai punya saya, itu punya masing-masing sumbernya, walaupun saya nggak sebutkan. Itu disclaimer juga ya. Jadi inovasi di bidang teknologi untuk memberikan kemudahan finansial, sehingga proses transaksi itu menjadi lebih mudah, praktis, dan efektif. Nah, ada juga yang mengatakan finansial teknologi itu perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Layanan jasa keuangan digabung sama teknologi. Agak cepat kita ya, biar langsung ke tugasnya nanti. Dilambat-lambati juga sampai ke situ nanti kan. Lebih baik cepat ya. Oke. Istilah lain ya. Bahwa finansial teknologi itu adalah istilah yang menyebutkan inovasi di bidang teknologi dan digitalisasi pada layanan keuangan. Ya, supaya kegiatan keuangan itu bisa jadi lebih cepat. Dia juga sebagai alternatif. Jadi masih ada, di kita juga masih ada. Jadi belum sepenuhnya berubah atau bergeser ke sana, belum. Karena kita masih menggunakan teknologi lama atau konvensional ya dalam proses keuangan. Misalnya apa? Bank masih menerima kalau ada orang yang setor tunai. Walaupun sekarang sudah bisa diwakili oleh mesin, oleh robot aja. Yang dia bisa membedakan ini uang baru, uang lama, ini pecahan berapa dia sudah bisa bedakan. Ya. Kalau yang pernah melakukan setoran tunai di mesin, itu dicampur-campur uangnya, dia bisa deteksi uang pecahan 20.000 itu ada berapa, yang 10.000 ada berapa, kayak gitu. Bisa dia baca ya. Kemudian kita diminta konfirmasi, benarkah jumlah setoran ini nilainya sekian angkanya. Ya, kalau sudah oke, dia akan langsung masuk. Ya, itu yang kita bahas dulu di pembahasan tentang robot dan artificial intelligence ya. Ada kemungkinan nanti pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Nah, itu salah satunya. Teller itu sudah bisa diganti. Dia sudah bisa ngasih duit, sudah bisa nerima duit. Ya, berarti teller sudah kemungkinan besar bisa tidak diperlukan. Jadi masih sebagai alternatif ya untuk fintech ini. Ya. Belum sepenuhnya kita berubah ke sana. Walaupun ada beberapa hal nanti yang kita dipaksa untuk seperti itu. Ya. Jadi sebagai alternatif saja dalam proses-proses layanan keuangan. Ini perkembangan layanan keuangan, kita nggak terlalu panjang ya. Dari awalnya 1950 itu komputer sudah mulai dipakai. Lalu 1990 agak jauh jaraknya ya. Itu muncul perbankan online. Ya. Sehingga memungkinkan nasabah itu bisa mengakses rekening mereka secara elektronik. Sudah. Kalau dulu mirip seperti kalau kita punya kas kelas. Jadi punya buku, nyetornya berapa, nanti kalau ditarik berapa, pakai buku. Ya. Kita mau tahu rekening kita itu berapa nilainya, kalau ada bagi hasil dan sebagainya nggak pernah tahu. Kecuali apa yang dicatat di buku aja.
Nah, tahun 90-an itu sudah mulai bisa nasabahnya ngecek sendiri rekeningnya ada berapa. Ya. Kalau punya rekening jangan sampai nggak dicek ya, walaupun uangnya nggak banyak, dicek aja. Siapa tahu bertambah. Kayak rekeningnya almarhum nenek saya ketika meninggal dunia itu nggak diapa-apain. Ya. Seingat orang tua saya, ibu sama bapak saya itu, seingatnya mereka itu ada sekitar 1 jutaan uangnya. Ya. Begitu beberapa tahun meninggal dunia, nenek saya diurus di bank itu pengen ditutup. Ternyata uangnya lebih dari itu. Akhirnya nggak jadi ditutup, ditambahin malahan. Nggak jadi ditutup. Seperti itu. Ya kita nggak tahu itu karena apa, karena sudah bertahun-tahun, apakah karena pernah dapat semacam hadiah undian atau seperti apa, nggak tahu juga. Karena di bank sekarang itu kan rata-rata maksimalnya hanya 3 bulan ya, untuk transaksi itu yang dikasih ke kita, recordnya. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Kecuali kita datang ke bank, kemudian kita minta cetak rekening koran. Mungkin itu bisa tuh sampai 1 tahun. Tapi per lembarnya kita bayar berapa itu? Ya, kalau rekening koran. Kemudian tahun 2000-an sudah mulai berkembang yang namanya teknologi mobile. Ya. 2008 ada krisis, bukan hanya 1998 ya. Tapi 2008 juga ada krisis yang mendorong supaya keuangan tuh jadi lebih efisien. Karena apa? Karena kalau dia masih konvensional, Waalaikumsalam. Kalau masih konvensional, ya khawatirnya misalnya di demo, diserang dan sebagainya, dijarah dan sebagainya ya. Maka dari situ memunculkan inovasi baru dalam layanan keuangan. Kemudian dari tahun 2010-an itu sudah muncul ada startup fintech ya. Financial technology itu sudah memberikan layanan-layanan berbasis digital. Nah, di situ asalnya ya. Lanjut ya. Ini sudah pernah saya tampilkan, hanya berubah bentuk sedikit ya. Ini di materi digitalisasi bisnis kalau nggak salah ya. Bahwa untuk alat pembayaran dari awalnya uang tunai yang bentuknya berat sampai jadi ringan ya. Kalau berat dulu pakai koin emas, yang harusnya kita tuh diajak untuk kita ini membeli emas justru ya. Saya lupa itu tokohnya siapa. Nanti di akhir zaman kembali ke emas ya, karena kita tahu uang kertas itu nilainya nggak ada sebetulnya ya. Kalau emas terbakar meleleh ya, kita punya emas misalnya ada 5 gram ya, bentuknya cincin atau kalung atau apa ya, kemudian terbakar meleleh ya, bentuknya sudah bukan kalung, bukan cincin, bukan gelang lagi, tapi tetap emas. Dan kalau ditimbang tetap saja ukurannya kurang lebih 5 gram seperti itu. Tapi kalau uang kertas, ketika dia nggak usah lah terbakar ya kan, robek aja biasanya sudah nggak bisa dipakai untuk transaksi ya kan. Nah seperti itu. Ya kita ini yang nggak tahu karena terpengaruh dengan sistemnya barat, jadinya seperti itu ya. Numpukin uang banyak-banyak, ternyata yang saya ceritakan di video, di berita itu, seseorang yang nabung untuk berangkat haji, uangnya ditabung, disimpan di dalam kardus, ternyata dimakan rayap, ya hilang, nilainya hilang. Ya, seperti itu ya. Nanti di akhir zaman kita kembali ke emas lagi. Makanya sekarang yang paling banyak menggunakan emas itu ya, itu Amerika. Mereka nambang emas di kita justru. Ya, seperti di Freeport. Dan itu yang beli siapa? Yahudi. Yahudi itu ada 2 ya. Yang sekarang sedang perang itu Zionis. Kalau Yahudi ortodoknya yang asli justru membela Palestina. Itu tanah mereka katanya, bukan tanah kami. Seperti itu.
Ujung-ujungnya apa? Ditangkapin juga merekanya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang sedang berperang sekarang itu bukan Yahudi asli, tapi Zionis ya. Ya, dari uang tunai dan cek lembaran biasa, kemudian berubah jadi kartu, kemana-mana bawa kartu aja, duitnya nggak ada. Ya, itu yang saya katakan kemarin di video digital payment, bahwa yang kita transaksikan itu sebetulnya adalah nilai saja, nominal. Waktu transfer, uangnya tetap ada di sini. Ya, walaupun kita bawa uang ke bank, kita transfer ke saudara kita yang ada di daerah lain, uangnya itu tetap ada di sini. Yang sampai ke sana itu apa? Perpindahan angkanya saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kartu kredit muncul. Ini yang bikin orang jadi ngutang. Ya, sama aja sekarang ya di marketplace atau di e-commerce. Ya, orang mulai dimanjakan untuk jadi materialis dan jadi konsumtif hidupnya. Nanti bisa aja dibayar gitu kan. Nah, bayar nanti itu yang kemarin BNPL, buy now, pay later. Apa yang terjadi di situ kalau dianalisis? Ada praktek riba. Pasti. Ya, nanti saya minta tugasnya analisis juga nih. Berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian ada internet banking. Lalu mobile banking, pakai dompet digital atau e-wallet ya. Pakai digital payment, pakai QR code. Yang sekarang kalau belanja kita tahu sudah nominalnya berapa, tinggal kita scan aja angkanya berapa kita kirimkan. Sudah bisa seperti itu belanja. Hanya nanti jadi masalah, yang sering dipermasalahkan itu adalah dari sisi akad. Nah, di mana letak akadnya kalau kita belanja online? Akad, kalau di pasar kan, ya yang paling banyak itu di pasar besar sana itu justru orang-orang Banjar. Kalau selain itu tuh jarang. Di sana masih pakai ya, tukarlah, jual lah gitu. Jual seadanya. Nah, kalau gitu. Ya. Yang jualan orang nggak ngerti bahasa Banjar, ya kan? Yang beli orang Banjar. Ketika sudah bayar, dia bilang, tukarlah katanya. Kata yang jual, nggak usah ditukar Pak, sama aja barangnya katanya. Padahal yang dimaksud adalah dia mengucapkan akad. Nah, kalau dia sudah menyampaikan seperti itu, di satu pihaknya tidak menjawab, yaitu urusan dia sekarang. Ya. Terus ada banyak hal yang kita itu sebetulnya lepas dari pemikiran kita. Padahal itu kalau orang-orang yang bersifat wara, berhati-hati, bukan hanya berhati-hati terhadap sesuatu yang haram, tetapi terhadap sesuatu yang halal juga. Ya, kalau dia bersifat wara, misalnya nih, pernah nanya nggak? Sekarang sudah mulai bagus sih, Mart itu sudah mulai mempraktekkan hal yang benar. Waalaikumsalam. Sudah mulai mempraktekkan hal-hal yang benar di Mart itu ya, apa? Yaitu tidak menyediakan kantong plastik. Ya, selama ini kita belanja itu kita nggak pernah juga mengucapkan, misalnya ini berapa harga kantong plastiknya, nggak pernah. Ketika belanja itu, ya, barangnya ini dibungkuskin orang plastik, nggak pernah dihitung tuh plastik itu berapa harganya. Kita juga main terima kasih aja kayak gitu. Nggak pernah bilang misalnya minta rela, misalnya kayak gitu. Ya, atau ngisi BBM 20.000 misalnya. Ketika diisi ternyata lebih 100 rupiah. Nggak pernah kita bilang, ya barelaan 100 rupiahnya. Karena nyari 100 rupiah nggak ada lagi sekarang ya kan. Susah. Padahal lebih tuh. Dan kita tahu. Dan pada saat itu saya yakin. Dalam hati kita pada saat itu ada teguran. Itu lebih nih. Ya. Bukan hak saya nih. Karena bayarnya 20.000 aja. Nah, yang terbersit pertama kali pada saat itu yang disebut dengan hati nurani. Ya, hati nurani itu tidak pernah berdusta. Ya. Kalian mau bolos saja misalnya kuliah itu, pasti ada teguran di awal. Jangan bolos kayak gitu, itu mesti ada. Ketika akan berdusta, pasti ada teguran di awal. Teguran di awal itu yang namanya hati nurani. Itu pasti benar dia, tidak pernah berdusta. Ya. Nah, bahayanya fintech
Yang termasuk di dalamnya digitalisasi pembayaran itu adalah ada shadow banking. Ada seperti bank bayangan. Nah, itu kelihatan di fintech ini kelihatan sekali. Karena dia nanti justru tidak menggunakan bank. Banknya ini bukan bank haji yang pasti ya. Banknya ini tidak berwujud. Kalau secara fisik orangnya ada, tapi yang dimaksud itu adalah secara organisasi nggak ada. Karena dikatakan bank, dia bukan bank, seperti itu. Ya, ini di fintech sangat banyak. Ya, kemudian memicu derasnya impor. Karena kita belanjanya nggak pakai duit kita lagi, nggak pakai rupiah lagi, belanjanya jadi mudah tuh barang-barang di luar. Ya, cuma aneh ya kan? Kemarin kasus rame kan? IRT beli CD, ada lihat nggak? Beli CD nilainya 200, CD tahu CD? Celana dalam. IRT di luar. Beli bukan compact disc. Dari luar negeri itu kena cukai. Cukainya 600.000. Harganya 200.000. Ya udah katanya ambil aja CD-nya. Seperti itu. Ya, itu yang kena cukai. Ya, yang saya pernah mengalami, saya beli jam beberapa kali, beli cincin pernah juga, itu datangnya langsung dari RRC. Yaitu nggak pakai cukai. Nah, ini yang dimaksud ya, jadinya risikonya. Derasnya impor. Impornya memang nggak banyak. Ya, nggak banyak, tapi barangnya datang dari luar yang harusnya kena pajak dulu, ternyata nggak. Nah, seperti itu bahayanya. Karena bayarnya mudah, ya, bayarnya secara digital. Walaupun kita nyetor uangnya ke bank, memang secara manual, tapi proses setelah itu digital. Nah, pihak-pihak yang terkait di fintech itu pertama ada startup-nya, yaitu adalah penyelenggaranya. Kemudian ada end user, ini konsumen secara pribadi atau bisa juga bisnis, dalam arti perusahaan kecil misalnya ya. Terus ada lembaga keuangan konvensional, ada pemerintah dan regulator yang menjalankan ya. Ada investor, ini yang punya duit, bisa orang pribadi, bisa juga perusahaan. Ya. Kemudian penyedia teknologi dan aplikasinya yang menyediakan nanti yang disebut dengan API. API itu Application Programming Interface. Jadi ada misal ya kalau di e-commerce itu dia bisa cek ongkir. Ongkir itu dia dapat dari mana? Dia dapat dari penyedia jasa layanan pengiriman. Dari situ dia dapatnya. Ya. Pihak penyedia layanan pengiriman itu menyediakan yang namanya API, Application Programming Interface, itu yang bisa ditembak langsung ke sana, ke servernya mereka, supaya tahu. Jadi yang dikirimkan nanti dari aplikasi e-commerce itu ya, ada berat yang dikirimkan itu, kemudian asalnya dari mana, asal pengiriman, dan tujuannya kemana. Itu yang dikirimkan. Dan satu lagi adalah jenis layanannya. Kan ada yang one day, ada yang reguler, ada yang lain-lain. Nah, itu berbeda. Dikirimkan itu nanti ada feedback, nanti angkanya rupiahnya sekian. Nah, itu menggunakan namanya API. Terus ada lagi konsultan keuangannya. Dan yang terakhir ini untuk sengketanya ada kantor hukum. Ya, agak cepat aja ya. Ini regulasinya sebagian. Ada peraturan Bank Indonesia, ada peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, yang berkaitan dengan fintech secara umum ya. Ada pemrosesan transaksi pembayaran, kemudian layanan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi informasi, itu langsung itu ya. Kemudian peraturan BI itu tentang perusahaan fintech, itu juga langsung ke fintechnya ya. Terus peraturan BI tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Sama nih ya, fintech juga. Nah, lalu peraturan BI tentang uang elektronik atau e-money. Ya, e-money sudah dipakai juga di kita, diakui. Ya. Kemarin ada pertanyaan terakhir ya, di slide yang terakhir itu, kalau terjadi
tutup penyelenggaranya. Ini yang nanggung siapa? Kalau di bank itu ada yang namanya LPS. Walaupun nggak 100% dia cover ya. Kalau nggak salah tuh 1-2 miliar. Lumayan lah ya. Kalau punya uang 3 miliar, banknya tutup, masih bisa diganti 2 miliarnya. Yang 1 miliar mungkin nggak bisa. Tapi kalau fintech, kalau dia tutup, itu yang jamin nanti siapa? Kalau yang pinjam itu langsung enak, langsung hilang. Yang punya modalnya. Yang menjamin siapa, kayak gitu ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada ya? Lanjut aja. Manfaat fintech secara umum ada 4 ini yang saya masukkan. Kemudahan dalam pelayanan. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan modal usaha atau yang lain. Ya, bukan hanya modal usaha saja. Ada yang pinjam karena nggak ada kerjaan, ada juga. Aneh-aneh aja ya kan. Coba pinjam kayak gitu. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Perlu uang juga enggak kayak gitu ya, tapi pinjam. Kemudian mendukung inklusi keuangan. Inklusi ini maksudnya hak kita untuk bisa mengakses keuangan. Jadi misalnya kalau di bank itu terbatas. Ada syarat-syarat dan sebagainya. Bahkan di daerah tertentu itu banknya nggak ada. Nah, dengan adanya fintech ini, masyarakat itu juga punya kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Ini seperti itu ya, mendukung inklusi keuangan. Nah, itu memang sengaja saya merahin dan saya kurungin karena saya termasuk yang mengikuti pendapat bahwa bunga itu haram. Ya, kalau nggak suka, coret aja, kan gitu. Nah, pilihan pinjaman dengan bunga yang rendah katanya. Ya, terutama kalau bicara pinjol nanti sama pinpri. Saya coret karena saya ngikut pendapat yang mengharamkan bunga. Ya, kalau bagi hasil itu jelas diperbolehkan. Ya, bahkan saya nggak tahu kalian sudah belajar atau belum tentang rohan dan sebagainya itu sudah ya? Sudah. Di aturan yang dibuat oleh DSN MUI itu salah satunya adalah biaya layanan itu tidak boleh didasarkan pada nilai nominal dari yang ditransaksikan. Misalnya kita nilai nominal kita mau rohan misalnya gadai gitu ya, atau kita mau menyimpan. Ketika kita menggadaikan sesuatu, nilai gadai itu berapa, itu kan akan disimpan. Barang itu disimpan, ada namanya safety box lah bahasanya kayak gitu, yang itu punya ukuran-ukuran tertentu. Ya, ukuran itu ada biaya penyimpanannya. Biaya penyimpanan itu kita katakan aja sebagai sewa kayak gitu. Ya. Jadi nanti akan dikenakan sampai kapan? Sampai batas waktu perjanjian gadainya. Kalau sudah selesai kan harus dikembalikan. Uangnya dikembalikan, barang juga dikembalikan. Tetapi pada saat disimpan di tempat gadai itu mereka kan punya biaya untuk menyimpan itu. Nah, biaya itu tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman atau jumlah gadai, nggak boleh. Kalau misalnya digadaikan kalung, misalnya digadaikan seharga 20 juta misalnya, tidak boleh biaya safety box itu dihitung dari nilai 20 juta, nggak boleh. 1% misalnya nggak boleh. Jadi harus ada aturan tetapnya. Kalau misalnya ukuran sekian boxnya itu, maka biaya sewanya per bulan atau per hari, katakanlah misalnya itu sekian ada. Nah seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau berdasarkan persen, nah ini masuk kategori bunga jadinya. Nah seperti itu ya. Produk fintech, kayak nggak masukkan semuanya, sebagian aja. Ada yang namanya crowdfunding. Ini biasanya untuk amal, biasanya penggalangan dana. Ya, ini populer sekali nih. Sampai hari ini dipakai di kitabisa.com itu, bahkan Bang Onim itu warga negara Indonesia yang ada di Gaza sana itu menggunakan ini untuk bantuan. Bahkan kemarin sudah disalurkan ya sekitar 1 miliar itu disalurkan. Dibelikan bahan pokok termasuk air bersih yang itu sudah masuk. Hanya bantuan dari negara-negara lain itu banyak yang belum bisa masuk. Karena apa?
Karena Zionis pengen ikut periksa dulu dalamnya. Ya. Kalau bahan pokok, bahan obat-obatan, kesehatan, makanan, air dan sebagainya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Bahan bakar. Ya gimana rumah sakit mau hidup? Ya. Rumah sakit Indonesia itu aja sekarang pinggir-pinggirnya, gedung-gedung di sebelah-sebelahnya sudah dibom. Rumah sakit Sipa itu sudah dapat ada berapa hari yang terjadi blackout ya. Sama sekali tidak ada penerangan, listrik tidak ada, koneksi internet tidak ada, sama sekali tidak ada, komunikasi tidak ada. Ya. Tiba-tibanya disambungkan kembali oleh Mesir, itu ada beberapa operator yang menghidupkan kembali. Tiba-tiba pihak rumah sakit Shifa di Gaza itu menerima telepon dari Israel. Silakan kosongkan rumah sakit karena akan jadi target pemboman. Mau dipindah kemana? Gedung yang lainnya sudah habis juga. Ya. Tapi kita akhirnya melihat ya bahwa perang yang ada sekarang itu menunjukkan aslinya Israel. Ya, bahwa semua agama itu ternyata dimusuhi, bukan hanya Islam saja. Ya, Kristen juga gerejanya dibom, rumah sakitnya dibom juga. Gereja yang usianya berapa ratus tahun itu dibom juga. Ya. Terus di berita juga kita tahu bahwa rabi-rabi Yahudi itu juga ditangkap. Ya saya katakan Zionis ya seperti itu. Ada buku tapi bahasanya bahasa Turki. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum ke bahasa Indonesia. Ditulis oleh orang yang dulu saya sangat mengagumi, sekarang orangnya sesat, yaitu Adnan Oktar, atau namanya biasanya dikenal bikin video dan sebagainya, tulisan buku diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama penulisnya adalah Harun Yahya. Pernah dengar ya? Harun Yahya. Itu nama aslinya Adnan Oktar. Sekarang sesat orangnya, ngaku Imam Mahdi, ditangkap dan divonis penjara 1000 berapa tahun gitu. Karena saking banyaknya tuduhan-tuduhan. Ya, beliau itu menulis buku, kalau nggak salah namanya The Hiram Case. Dalamnya itu memuat tentang pemujaan-pemujaan dari namanya Kabbalah. Kabbalah itu yang jadi dasar dari satanik atau pemuja Dajjal. Jadi kalau bukan dari golongan mereka, itu biasanya ditangkap, kemudian dijadikan persembahan. Jadi ditelungkupkan, ditiarapkan, kemudian lehernya digorok, darahnya itu yang dipakai untuk pemujaan. Nah, itu sumber aslinya Zionis. Makanya tidak sesuai dengan Yahudi yang asli gitu ya. Kenapa ke situ larinya dari crowdfunding? Jauh banget ya. Karena kembali ke Gaza tadi ya, Bang Onim. Biasanya crowdfunding digunakan untuk penggalangan dana, tapi untuk sosial. Tapi ada juga sekarang yang pengen minta dana untuk dirinya. Kan ada kemarin kasus yang jual neneknya, bahasanya tuh neneknya dijadikan ini supaya buat minta sumbangan gitu kan ada ya. Di berita rame. Kan kacau gitu ya. Di Saweria itu termasuknya minta sawer. Atau ini traktir. Katanya kalau ingin donasi lah, bahasanya open donasi, tapi dengan cara apa? Dengan traktir 1 tusuk sate, 2 tusuk sate. Itu kalau yang traktir ya. Dan seterusnya yang lain-lain ya. Ada yang memang murni untuk charity, untuk sosial, ada yang memanfaatkan. Ya. Dan kita nggak bisa salahkan juga, ada orang yang misalnya menaruh sebuah tombol di websitenya dia, atau di link YouTube-nya dia, kalau ada yang ingin berdonasi, itu tidak bisa kita salahkan juga. Ya, yang pertama crowdfunding ya. Yang kedua microfinancing atau microfinance. Ya, ini layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang umumnya
di sana tidak memiliki akses perbankan, misalnya di desa-desa yang di dalam gitu ya, mereka perlu usaha, mau ke kota jauh, harus ngurus ini dan itu dan sebagainya. Nah, mereka ini yang bisa memberikan layanan keuangan, ya, microfinance. Untuk mengatasi apa? Mengatasi kesenjangan layanan keuangan antara kota dengan di desa. Umumnya seperti itu ya. Walaupun di desa sendiri itu ada yang namanya tengkulak, yang namanya yang pinjamin uang berbunga-bunga itu apa namanya? Rentenir. Ya, seperti itu. Itu di kampung kami juga ada yang seperti itu ya. Dan menumbuhkan kesadaran tentang keharamannya itu agak susah. Karena kita kalau dihadapkan dengan masalah ekonomi itu susah. Ya, kalau alasannya gini misalnya, ya mau gimana lagi katanya, nggak ada jalan lagi. Ya, apalagi kalau kita yang ditembaknya, situ kada mau bantu, nah selesai. Gimana kita? Kita mau bilang ini haram, terus kayak apa lagi jalannya nih? Susah yang kayak gitu ya. Ini beberapa contohnya yang menerapkan atau menjalankan salah satu produknya yaitu microfinancing ya. Selanjutnya, nah ini peer-to-peer lending, ini yang paling banyak. Peer-to-peer lending yang paling banyak ya. Ini layanan peminjaman uang, prosesnya sangat cepat, mudah, syaratnya nggak berbelit-belit kayak di bank, ya. Dan ini yang saya katakan tadi bahwa mereka itu seperti shadow bank. Mereka ini seperti bank tapi bukan bank. Dan mereka hanya melayani proses peminjaman. Pinjam nanti dikembalikan, pinjam kembalikan, seperti itu. Ya, kalau di bank kan masih menyimpan gitu ya. Kalau di sini enggak, mereka peminjaman. Ya, nanti yang lebih detailnya. Ya, ini contohnya. Kemudian ada lagi market aggregator. Kalau agregator ini dia sebuah layanan yang mengkomparasi dan membandingkan semua layanan fintech. Jadi misalnya ada perusahaan A, B, dan C itu masing-masing misalnya melayani peminjaman dana misalnya gitu ya. Lalu dia bandingkan kalau pinjaman 1 juta misalnya si A ini bunganya sekian persen, si B ini sekian persen, ini sekian persen. Sehingga kita orang yang akan pinjam, nggak usah kita lah, saya nggak mau. Ya. Sehingga orang yang akan pinjam itu, dia bisa membandingkan, dia akan pilih yang mana, seperti itu. Apakah yang bunganya rendah dengan syarat yang sulit, atau bunganya tinggi tapi syaratnya mudah dan seterusnya, atau ada layanan yang dia inginkan dari situ. Nah, market aggregator itu fungsinya seperti itu. Tapi dia tidak melakukan proses layanannya, dia hanya menyediakan informasi. Supaya orang yang akan minjem atau nasabah itu bisa mikir dulu sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan dia mau pinjam atau tidak. Ini sekali lagi sudah di disclaimer tadi ya, ini bahan pembelajaran. Saya tidak mengajak, bahkan saya berlepas diri kalau ada kalian yang ikut di sini. Kayak gitu ya, sudah saya sampaikan. Nanti tanggung jawab di akhirat bahwa wah, saya terjebak pinjol gara-gara Pak Ervan kemarin. Enggak, saya katakan saya berlepas diri. Ini pembelajaran supaya jangan seperti itu maksud saya. Ya. Kemudian digital payment. Ini kita sudah bahas kemarin ya. Sudah bahas. Ada banyak sekali layanan yang menyediakan ini. Yang sekali lagi ketika kita top up ke sana, pertanyaan saya adalah ketika perusahaannya bangkrut, yang menjamin dana kita itu siapa? Itu jadi pertanyaan. Nanti dicari aja ya. Itu bisa dijadikan skripsi kayaknya. Ya. Nah, ini bisnis fintech. Saya nggak dapat gambar yang lebih bagus dari ini ya. Ini sudah yang sebagus-bagusnya saya usahakan. Ya, ada teks-teks yang kurang jelas kelihatan seperti ini ya. Jadi di Indonesia ini perkembangan bisnis fintech seperti ini yang paling banyak digunakan fintech itu adalah memang untuk payment, untuk pembayaran. Ya. Kemudian untuk lending. Lending ini pinjaman.
Terus agregator, ada crowdfunding, kemudian ada personal atau financial planning. Itu kecil nilainya, yang paling besar adalah dari sisi digital payment. Memang untuk pembayaran, menggunakan fintech itu sebagai media untuk pembayaran. Nilainya saja, kenapa potensi fintech itu tinggi? Seperti ini ya, ini sumbernya dari Asosiasi Fintech Indonesia. 49 juta unit UMKM ada. Banyak banget ya. Berarti kira-kira kalau jumlah penduduk kita ini kan 280-an juta. Anggaplah yang usianya sudah bisa begitu untuk berusaha. Usahanya itu misalnya dari usia 15 tahun ya. Yang aktif gitu maksudnya, sampai mungkin 50 tahun. Ya memang lebih dari 40-an juta ya. Tapi kalau seperti ini, kita bisa tangkap bahwa bisa jadi setiap 2 orang itu punya satu usaha. Setiap satu usaha itu yang ngerjain 2 orang kayak gitu. Ada yang satu. Ada juga nanti yang 1 orang usahanya banyak. Ada juga. Ya. Kebayang itu yang 40 juta unit UMKM ini yang tidak bankable, yang mungkin tidak bisa diterima oleh bank ketika dia mengajukan modal misalnya, dan seterusnya. Maka kesempatannya jatuh kepada fintech. Ya, melalui apa tadi? Melalui salah satunya adalah microfinance. Lewat situ ya. Memang kalau kita lihat masih yang lebih banyak itu adalah pembayaran digital payment yang paling banyak digunakan ya, untuk belanja digital dan seterusnya, itu yang paling banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, nanti saya yang tanya. Cara kerja peer-to-peer lending. Ya. Yang namanya peer-to-peer itu, P2P, itu langsung. Jadi misalnya ini, ada lender di sini ya, pemberi pinjaman. Kemudian ada yang meminjam atau borrower istilahnya. Ya, seperti itu. Mereka ini dijembatani oleh apa? Oleh aplikasi atau platform. Ya, dijembatani. Jadi bukan yang ngasih uang itu tuh dari aplikasi ini ke sana, bukan. Yang ini ngasihnya ke sini, bukan. Ya. Dia hanya lewat catatannya aja di sini. Aslinya adalah langsung dari lendernya kepada borrower. Seperti itu. Bahkan makanya nanti ada syarat-syarat tertentu. Tidak bisa semua orang mengajukan P2P lending itu. Ada syaratnya. Ini kita ngomong peer-to-peer lending yang benar ya, yang sesuai gitu. Karena nanti akan ada banyak yang nggak sesuai. Yang ceritanya aja di luarnya sesuai, padahal dalamnya nggak. Ya. Jadi ada perjanjian yang dilakukan antara lender sama borrower. Ya. Yang itu dicatat di dalam platformnya, dicatat dalam aplikasi. Perjanjiannya isinya apa? Berapa nilai yang dipinjam? Berapa nanti akan mengembalikan, waktunya berapa lama, seperti itu. Ada syarat-syarat yang diminta. Nah, yang bahaya itu adalah dari sini, dari platform. Ya, ini narasinya ya. Jadi peer-to-peer lending itu punya platform sendiri berupa aplikasi yang menyediakan fasilitas bagi lender dan borrowernya. Kemudian di sana kita perlu kedua-duanya, baik lender maupun borrower, itu perlu registrasi. Jadi kalau punya duit lebihan, ya bisa di situ masuk. Ya, tapi saya sarankan jangan. Kalau mau pinjemin aja. Nanti nggak usah bayarnya sekian, nggak usah. Kalau perlu tuh ngomong nggak usah dibayar gitu. Ya, kan tadi ceritanya ngomong duit lebihan. Kalau pas-pasan itu jangan juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian borrowernya melakukan pengajuan pinjaman, ngajukan pinjamannya berapa kayak gitu. Kemudian dilakukan pemilihan borrower
dipilih, orangnya tuh dipilih, yang disetujui itu yang mana? Oleh yang punya platform peer-to-peer lending. Ya, untuk menjamin apa? Kelayakan. Karena syaratnya orang minjam itu harus bisa mengembalikan itu dulu. Satu ya. Orang berutang itu harus, syarat utamanya adalah bisa membayar. Ya, kenyataannya di kita itu kan bukan seperti itu ya. Minjam itu karena memang nggak bisa bayar sama sekali. Jadi pinjam itu buat bayar yang di sana. Nanti pinjam lagi buat bayar yang di sana. Seperti itu. Kemudian dilakukan analisis risiko oleh lender. Ini kira-kira si borrowernya tadi itu, yang pinjam tadi, bisa bayar apa enggak kemungkinannya. Ya, makanya kalau di bank konvensional, itu kalau ada seseorang pengen mengajukan pinjaman, biasanya syarat-syaratnya macam-macam. Karena apa? Untuk jaminan. Syaratnya ada, kalau dia bekerja, ada surat keterangan dari kantornya. Kemudian ada slip gaji terakhir biasanya diminta. Kalau dia suami istri harus ada persetujuan suami atau istri. Supaya apa? Supaya tahu. Artinya untuk apa juga? Untuk menghindari terjadinya konflik keluarga. Karena kan sama-sama tahu. Kalau terjadi berantem dan sebagainya di keluarga itu, bank kan bisa lepas tanggung jawab ya. Karena apa? Karena sudah disetujui oleh salah satu pasangannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau peer-to-peer lending yang benar, itu tetap akan memilih siapa yang layak untuk dipinjami, siapa yang tidak. Seperti itu, untuk menjamin uangnya kembali. Ya. Lalu kalau sudah selesai semuanya, prosesnya layak, maka dilakukan kontrak dengan persetujuan. Jadi ditandatangani. Sekarang tanda tangannya secara elektronik. Ketika kita klik OK, tandanya kita setuju. Ya. Kalau di operator penyedia internet itu biasanya lewat telepon, direkam sama dia. Ya. Jangan dijawab iya, jangan, hati-hati. Kalau dari operator ya, hati-hati. Karena tuh pertanyaannya bisa menjebak. Ya, misalnya kayak saya kemarin itu, internet di rumah itu 10 MB. Dinaikkan jadi 20 MB. Ya. Kita itu ngomongnya iya itu bukan iya mengiyakan. Kita tuh nyautin apa katanya dia, oke, misalnya kayak gitu ya. Oke itu dianggap oke oleh mereka. Habis itu baru ngomong, bahwa ini direkam katanya. Nah itu hati-hati ya. Nah positifnya fintech itu bahwa ada fintech syariah. Ini seperti itu. Ada fintech syariah. Udah lanjut aja ya. Nanti fintech syariah jadi tugas. Bukan saya suruh kalian pinjam di situ. Kalau memungkinkan untuk tidak pinjam, sebaiknya nggak usah. Ya, saya nggak banyak bahas pinjol ini, tapi efeknya aja yang saya bahas. Ya, pinjaman online sama saja dengan PinPri sebetulnya. Tapi pinjaman online itu dia dibantu dengan aplikasi. Ya. Bantuan finansial yang dikeluarkan lembaga keuangan secara daring. Dia itu sama dengan peer-to-peer lending tadi sebetulnya, jadi shadow bank. Ya. Biasanya pengajuan pinjamannya dilakukan melalui aplikasi. Ya, pakai aplikasi. Nah, pinjol ini ada yang legal, ada yang ilegal. Ternyata saya nggak masukkan di sini karena berpotensi nanti videonya kena ini ya, kena strike. Jadi nggak saya masukkan. Tapi di Twitter itu ada, kalau kalian memfollow akunnya Pinjol Laknat, itu banyak. Ya, itu banyak. Bahkan pinjaman online yang terdaftar di OJK itu juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Melakukan hal yang sama. Ada syarat-syaratnya itu, ya, bahwa tidak boleh melakukan penagihan secara kasar, sebagainya itu ada semua. Ya. Kalau di CNBC itu dibaca beritanya, debt collector itu jumlahnya, debt collector yang bersertifikat. Ngeri ya, ada sertifikatnya juga. Itu sekitar 400.000 orang.
400.000 orang. Tapi yang bersertifikat artinya apa? Artinya dia sudah melewati tahapan pembelajaran bagaimana caranya menjadi debt collector yang sah menurut hukum, gitu ya. Pada kenyataannya gimana? Ya kita nggak pernah tahu tuh, karena mereka kan nggak, ketika melakukan penagihan tuh kan nggak bawa sertifikat. Oh nih sertifikat saya lulusan tahun berapa misalnya gitu ya. Ya, kan kita sudah sering melihat di TV bagaimana orang-orang nasabah itu yang diambil barangnya di tengah jalan. Ada yang motor ditagih tengah jalan, barangnya langsung disita. Ada yang mobil. Di luar negeri malah lebih kasar lagi itu. Ya, di luar negeri mobilnya sampai diderek, dibawa, orangnya di dalam, mobil langsung dibawa. Nah seperti itu. Bahwa ternyata dari akun pinjol laknat itu saya ngikutin itu. Ya, yang legal pun sama ternyata melakukan hal yang tidak baik. Bahkan yang lebih jahat lagi sama, yaitu apa? Pengambilan data secara ilegal. Ya, lewat aplikasi. Apalagi yang ilegal ini memang kerjaannya itu, sasarannya itu. Kenapa? Nanti akan ujung-ujungnya apa? Pemerasan. Ya. Kemudian adanya pinjaman pribadi. Ini ada orang per orang, ada juga tuh di Twitter tuh. Ya, itu dibongkar juga oleh satu lagi akun namanya, kalau dulu dia bicara politik, sekarang lebih ke sini dia, ke pinjaman online ini. Partai apa namanya? Sokmed. Iya, Partai Sokmed. Ya, Partai Sokmed itu salah satunya juga. Dua itu. Bahkan itu terang-terangan menyebutkan nama-nama yang legal. Nama-nama pinjol legal disebutkannya. Anda prakteknya ternyata begini ya, kayak gitu. Ada, lengkap dengan screenshotnya. Kemudian yang PinPri ini orang pribadi yang meminjamkan. Nah, syaratnya lebih mudah lagi, nggak pakai aplikasi dia. Ya, tapi ini tetap bahaya. Kenapa? Karena cenderung nanti ada potensi tidak ditransfer uangnya. Ada kejadian yang seperti itu. Ya, jadi misalnya ada seorang pinjam 1 juta. Itu kalau pinjaman online, terutama yang ilegal, itu dapatnya pun nggak sampai 1 juta. Ya, pinjam 1 juta, paling hanya 750.000 atau 700. Tapi nilai pinjaman kita tetap 1 juta. Kemudian nanti kembalinya itu lebih dari 1 juta. Pinjam misalnya 2 hari, 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus yang aneh, sering terjadi di iklan. Terutama ketika nonton video ada iklan muncul. Ya. Yang iklan ini menurut saya nggak masuk akal. Ya. Ada cerita di situ bahwa seseorang pengen jual HP. Pernah lihat ya? Dia tanya, nomor teleponnya, digit terakhirnya angkanya berapa? Langsung dikasih tahu, nanti bisa dapat pinjaman sekian katanya. Akhirnya nggak jadi jual handphonenya. Ada lagi yang berdasarkan tahunnya, udah berapa tahun pinjam itu? Punya handphone itu ada berapa tahun sudah? Ya. Yang saya heran itu, yang tidak masuk di akal itu adalah yang pakai HP sudah lama, itu nilainya lebih besar pinjamnya. Padahal kalau kita nilai dari sisi nilai HP-nya, mestinya yang terbaru itu.
Logikanya seperti itu ya. Nah, PinPri pinjaman mengandalkan media sosial, jadi lewat medsos. Tujuannya memang bagus ya, memenuhi kebutuhan pribadi. Syaratnya mudah, pakai KTP aja, nomor WA, terus alamat, bahkan hanya pakai akun media sosial. Habis itu bisa berikan pinjaman seperti itu. Tetapi ini kebanyakannya menipu. Ya. Dikasih uang. Jadi orang pribadi mau pinjamkan uang, tapi ini tetap prakteknya riba. Ya, karena nanti akan kembali berapa kayak gitu ya. Ini PinPri ini orang pribadi. Kalau pinjol tadi itu sekelompok orang, bisa juga orang pribadi tapi dia pakai aplikasi, modelnya seperti itu ya. Yang aplikasi itu nanti akan minta permission untuk mengakses nomor kontak darurat, kemudian memory card, intinya memori lah dua-duanya, internal sama eksternal, itu akan dibaca. Kemudian membaca SMS, membaca telepon. Biasa gitu. Ini ngeri ya, yang namanya riba nih, ngeri. Nah, pinjol itu ada pinjol legal, ada ilegal. Nah, pertanyaannya PinPri ini ada yang legal nggak? Pinjaman pribadi. Kalau kita, sesama kita pinjam, itu biasa. PinPri juga namanya. Ya. Tapi kita, kalau sesama kita itu biasanya nggak ada embel-embel apa-apa. Ya pinjam aja, nanti kembalikan ya kembalikan aja gitu. Nggak ada ditambahin apa segala macam ya kan. Nah, yang jadi masalah itu kita tidak sadar bahwa kita jatuh kepada yang namanya praktek riba. Ya. Saya lupa itu sebuah hadis atau bukan. Ada seseorang yang pinjam kepada dia gitu ya. Ada seseorang nih minjamkan kepada seseorang lagi ya. Kemudian suatu saat dia ini lewat di depan rumah orang yang pinjam itu ya. Lewatnya itu kebetulan di situ bayangan dari matahari itu ke jalan ya. Ini orang memang wara ini berhati-hati ya. Dia tidak mau, ketika mau lewat itu dia tidak mau melewati yang kena bayangan dari rumah orang yang pinjam. Kalau bahasa kita itu dia geser kemana gitu supaya nggak kena. Itu saking hati-hatinya. Kenapa? Karena dia khawatir teduhnya bayangan itu menjadi nilai tambah bagi hutang orang yang pinjam. Di sisinya dia. Maksudnya apa? Dia itu dapat manfaat dari orang tersebut, dari rumah orang tersebut. Nggak mau. Terus ada lagi yang tidak mau menaiki tumpangan. Harusnya sih udah pernah kalian ini tahu. Ya, jelas seperti itu. Kalau kita berhati-hati seperti itu. Padahal kan biasa aja. Nah, tidak menjadi riba kalau dia sudah biasa dari awal sebelum pinjam meminjam itu seperti itu. Misalnya kayak kalian nih, si A nih mau ke kampus, sini kampus. Rumah si A di sini, kalian di sini. Dia ini pinjam sama kalian ini. Tapi sehari-hari memang sudah biasa, ketika kita lewat itu dia ngajak kita itu sudah biasa. Ya. Tapi jadi tidak biasa kalau selama ini tidak pernah terjadi seperti itu, ngajakin boncengan itu nggak pernah. Tiba-tiba ketika terjadi transaksi pinjam meminjam, tiba-tiba dia nawarin. Tiba-tiba jadi baik. Nawarin tumpangan dan sebagainya. Sebaiknya jangan dinaiki. Karena itu bisa jadi kelebihan dari utang. Ada manfaat. Nah, sama juga dengan orang itu tidak biasa ngasih-ngasih kita di rumah misalnya, ya, bertetangga nih, gak biasa ngasih. Tiba-tiba dia pinjam. Karena dia pinjam, tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba dikasih kita makanan dan sebagainya, dibelikan makanan. Hati-hati. Ya, karena itu bisa jadi riba. Kecuali selama ini sudah biasa dia ngasih. Gak apa-apa. Dan seperti itu ya. Jarang kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hanya orang-orang yang mau mengikuti hati nuraninya. Karena apa? Pasti ada teguran dalam hati kita. Nggak ada ya? Lanjut. Bahayanya pinjol. Bunga tinggi, mau rendah mau tinggi, bahaya juga tetap riba. Ya.
sistem perpanjangan dan rollingnya nih atau pelimpahan. Ini bahaya juga. Sistem perpanjangan itu kita pinjam nih uang sekian, bayarnya 1 bulan, ternyata nggak bisa, oke diperpanjang sama dia, tapi ada nilai tambah lagi. Karena riba macam-macam ya. Ada riba karena ditambah, terus ada karena apa? Apa sebutan istilahnya? Masih ingat nggak? Ada riba yat, ada riba apa lagi? Riba fadl. Terus nanti dilihat pinjol itu masuk mana? Atau fintech. Kalau main capit boneka tuh bagian dari judi. Yakin? Harus teliti dong. Sudah pernah baca artikelnya tentang itu? Tentang capit boneka. Ya, bunga tinggi. Nih, sekali lagi saya disclaimer, saya tidak menyuruh, ini bagian dari pembelajaran aja. Bunga tinggi, ini bahayanya ya. Sistem perpanjangan, boleh diperpanjang, tapi pada saat itu sebetulnya kita sedang menambah kencang jerat dan ikatan. Ya. Kemudian rolling, boleh dilimpahkan. Jadi orang lain yang menanggung. Ini bahaya nih. Ya. Kemudian regulasinya belum maksimal, aturan-aturannya belum maksimal. Kemudian dia bisa mengoleksi data pribadi dan terjadi ancaman terhadap keamanan data kita. Ini sudah banyak kejadian. Ya. Kemudian menyebabkan ketergantungan. Lalu penagihan yang agresif dan cenderung kasar. Ini kerjaan debt kolektornya ya. Maka saran saya hindari bahayanya pinjol tadi. Kita perlu memastikan penyedia pinjaman itu legal dan terdaftar secara resmi, kemudian dianalisis secara cermat bunga dan biaya yang akan dikenakan. Coret dulu ya, karena ini haram. Kita anggaplah kalau ternyata terpaksa juga menggunakan yang syariah. Maka lihat dulu yang mereka minta apa saja syaratnya dan sebagainya. Syarat dan ketentuan itu perlu dibaca secara teliti. Menggunakan fintech atau pinjol hanya untuk kepentingan yang sangat mendesak saja. Kalau enggak usah. Kalau tujuannya hanya untuk gaya hidup, mending nggak usah aja. Kenapa? Sekarang kita dipermudah. Tuh pay later itu kan bagiannya. Di mana-mana tuh, di semua e-commerce. Kita disuruh untuk materialis, konsumtif, dan punya gaya hidup yang hedon. Kalau ternyata terlanjur juga, hindari perpanjangan tenornya. Jangan, kalau bisa jangan. Ya. Hindari mengambil pinjaman yang lebih banyak. Mau pinjam lagi biasanya. Oh, sanggup aja bayar kalau sekian. Ternyata ditambah lagi. Akhirnya, karena lubangnya jadi lebih besar, ya kecebur di situ. Nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya siapa? Keluarga nanti yang kena. Ya, nanti kita lihat ya. Ini praktek penagihan tidak etis dari pinjol ya. Pertama, ancaman dan intimidasi. Menelpon, kirim pesan kepada nasabah. Isinya berupa ancaman, intimidasi, akan mengekspos informasi pribadi, atau ancaman kekerasan verbal. Disebut sama binatang keluar semua pokoknya kalau itu. Ya. Saya nggak banyak, nanti ada kita lihat. Ya sebagiannya aja lah, nggak banyak. Dan itu miris sekali kita lihat. Ya. Kemudian dalam bentuk pelecehan dan gangguan. Telepon, kirim pesan, terlalu sering, itu kan mengganggu ya. Terus pengulangan panggilan. Panggilan itu pokoknya 1 menit itu kalau bisa 100 kali ditelepon. Ya. Bahkan waktunya yang tidak sesuai, jam tidur ditelepon terus ya. Atau penekanan psikologis ya, yang membuat nasabah tuh jadi tertekan. Nah, publikasi dan pengungkapan data pribadi yang tidak layak. Nah, ini menyebar data pribadi. Yang bentuknya nanti bisa berita bohong, fitnah, ada hati-hatilah pokoknya. Ya.
Kalau sudah urusannya dia bisa punya permission untuk membaca data pribadi, data telepon, data SMS, data kontak, kemudian memory card, ya, baik internal maupun eksternal, selesai. Ya, sudah banyak kasusnya yang seperti itu, yang tiba-tiba di-share ke grup, dia bisa masuk ke dalam grup yang kita ikuti juga. Ya, di-share-nya di grup tersebut, apa nih? Tolong kasih tahu sama si A ini, dia belum bayar hutang, sudah jatuh tempo sekian hari, kayak gitu. Nah, seperti itu kan susah ya. Kemudian kekerasan emosional dan tekanan berlebihan. Nagihnya kasar. Saya nggak masukkan juga videonya itu. Ada debt collector datang ke rumah orang yang berutang itu, bawa sound system. Diumumkan sama dia. Ada lagi yang digedor-gedor pintu pagarnya, digedor-gedor, "Oh, bayar utang lo, gini-gini." Itu di tengah orang banyak. Kalau pakai sound system nih, ya kemana naruh muka, ya kan gitu. Nah, masuk rumah tanpa izin, ada yang naik sampai ke ventilasi diliatin orang itu. Ada debt collector sampai kayak gitu. Iya. Manggil nama orang sambil teriak-teriak. Ada yang sambil mau berantem itu. Kemudian pemalsuan identitas sebagai pihak berwenang. Ceritanya si debt kolektornya ini seperti orang yang berwenang, seperti jadi polisi atau keamanan dan sebagainya gitu ya. Tujuannya untuk membenarkan apa yang dilakukan, padahal itu salah ya, datang langsung masuk ke rumah orang dan sebagainya. Terus ini yang paling fatal juga, pemesanan produk tertentu atas nama peminjam, model pembayaran COD. Ya. Itu saya nggak masukkan juga di contohnya sini. Ada tuh yang sampai dipesankan makanan sampai puluhan kotak. Datang ke rumah orang yang pinjam itu. Ya nagih karena COD. Bisa gitu Pak? Bisa terjadi. Ya. Kalau logikanya yang nagih itu benar ya, kalau logikanya, dia kan nggak bisa bayar nih. Malah ditambahin yang kayak gitu, ya tambah nggak bisa bayar kan gitu. Cuman kan mereka nggak mikir seperti itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya supaya yang bersangkutan itu bisa dapat uang buat bayar. Bagaimanapun caranya. Salah satu caranya apa? Sebenarnya ada secara psikologi di situ ada serangan. Apa? Dia diarahkan untuk pinjam lagi. Seperti itu. Ya kalau pemesanan barang tadi ya, yang langsung COD, maka ini justru kita dibenturkan antara peminjam dengan kurir. Saya nggak ada pesan apa, iya tapi ini alamatnya di sini, katanya, ujung berantem di situ. Jadi tambah banyak masalah. Ada yang terlibat pinjol di sini? Aman Pak, aman Pak, aman itu maksudnya aman masih bisa bayar apa gimana? Atau aman itu aman nggak pinjam gitu? Apalagi yang bikin masalah sekarang dua, game online sama judi online. Jatuhnya kemana? Ke pinjaman online nanti. Ya. Oke, jaga diri ya, karena saya sudah sampaikan ini di isu security kemarin, di isu keamanan sistem, bahwa pinjaman sekarang tuh mudah sekali, apalagi PinPri tadi, hanya perlu KTP, perlu alamat. Data kita itu bisa langsung diperoleh ya. Ini perlu waktu sebentar aja untuk bisa mendapatkan nomor NIK kita itu gampang. Bisa. Ya, saya juga nggak masukkan itu. Ada yang dari Malaysia itu, ya. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan informasi pribadi dari seseorang yang sumber datanya itu berasal dari foto-foto yang ada di Facebook. Punya orang yang bersangkutan. Itu bisa dia dapat. Dia lulusan dari perguruan tinggi mana, bisa didapat semuanya. Sampai ke alamat rumah bisa dapat ya.
CP telanjang, maksudnya dibuka semuanya. Hati-hati yang seperti itu. Itu pernah saya jelaskan kalau nggak salah itu bagian dari kalau dia pakai suara, namanya voice phishing, ya. Ada yang namanya istilahnya, social engineering. Kita itu dikondisikan secara sosial gitu. Kan kasihan kita jadinya. Modelnya kayak gitu, ya. Yang dari Malaysia itu punya uang berapa gitu, pengen dipindahkan ke sini tapi nggak ada orang, ya minta tolong, ya kan? Seperti itu. Habis itu ngirimnya pakai nomor Indonesia. Nah, secara pertama kan nggak logis ke situ kan. Nah, yang kedua, kita itu hati-hati, itu bisa jadi nanti masuk ke hipnotis. Hati-hati. Seperti itu. Kalau kita layani, boleh jadi nanti akan ditelepon. Kalau sudah ditelepon, bisa kena hipnotis. Hati-hati. Memang dia mintanya kan nomor rekening yang bisa untuk menampung. Awalnya seperti itu, iya. Dia akan ngomong cerita macam-macam dulu, kita terpengaruh. Masuk, kena hipnotis. Akhirnya apa? Kita kasih nomor rekening kita. Habis itu apa? Kita kasih juga nomor kartu ATM. Habis itu PIN dan sebagainya. Itu kan seperti itu nanti. Karena secara logika itu tidak masuk akal. Ada orang punya duit banyak di sana. Pertanyaannya duitnya sebanyak apa? Dan ada di mana? Apakah berbentuk fisik? Ya. Kalau nggak masuk akal juga. Ngapain? Kan sudah dalam bank misalnya. Ya ngapain dikasih ke Indonesia lagi? Kan dia bisa tarik aja, aman. Nah, seperti itu. Nah, itu kita perlu cerdas gitu ya. Ini contoh juga ya. Akhirnya jadinya tidak fokus kerja, depresi, mikirin utang, terus. Ya. Bisa jadi hilang pekerjaan, terus berpikiran untuk bunuh diri. Iya kalau bunuh dirinya mati. Kalau nggak mati. Ya. Sedangkan orang yang bunuh diri dan mati dia, nanti di akhirat nanti disiksa dengan siksaan bunuh diri terus. Bunuh diri terus. Dan nggak mati. Karena nanti kekal ya. Nih, penyebaran data pribadi karena teror, pelecehan seksual, intimidasi, contohnya seperti ini. Nomor KTP-nya itu langsung ditaruh di situ, di-share di grup. Di grup yang kita ikuti. Kan bikin malu nih. Kalau di grup yang kita nggak ikut kan orang nggak tahu. Perempuan ini tinggal di jalan ini dan seterusnya, dia melarikan uang perusahaan. Biasanya kayak gitu pesan-pesannya. Ya. Ini korban-korban pinjol. Walaupun di sini disebut ilegal, tapi pada kenyataannya yang legal pun melakukan hal yang sama beberapa ya. Ya, mahasiswa UI dibunuh senior gara-gara apa? Gara-gara pelaku ingin menguasai harta korban karena bingung terjerat pinjol. Karyawan toko membobol brankas uang 60 juta untuk bayar pinjol. Seorang ibu rumah tangga bunuh diri karena terjerat 27 pinjol. Ibu rumah tangga kira-kira buat apa? Buat apa kira-kira? Di skincare. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi.
Tapi harusnya yang dibunuh suaminya, jangan dirinya. Harusnya tetap jangan bunuh diri juga kalau kayak gitu. Kenapa? Rugi dia. Nanti suaminya nyari cewek lain. Iya kan? Di Solo, ya, seorang istri diusir oleh suaminya setelah ketahuan punya hutang 500 juta. Buat apa 500 juta? Nih, ya. Setelah ketahuan punya hutang 500 juta dari pinjol yang awalnya hanya berutang 600.000. 600.000 sampai jatuh tempo nggak bisa, pinjam ke pinjol lain, ya kan, buat bayar ini. Sana sama nggak bisa. Sampai totalnya akhirnya jadi 500 juta. Jangan ketawa, ya makanya hati-hati. Ini. Itu videonya nggak saya masukin di situ ya, ada video wawancaranya. Ya, yang seperti ini bahaya. Terus ini juga, ini dipesankan batu nisan dan prasasti untuk yang pinjam, COD nanti. Ya, seperti ini. Ya. Nah, jangan melakukan yang ini ya. Ini kalau terjerat pinjol, jangan bilang, ya usahakan nanti dibayar, jangan telepon keluarga saya, jangan, pasti ditelepon. Itu sudah dituliskan oleh pinjol laknat, itu ada. Jangan harap katanya. Kalau dia minta Sherlock katanya, coba aja Sherlock, pasti dia nggak akan datang. Tapi kalau kita diam aja, datang dia. Kayak gini kan ancaman isinya. Ya mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai terjerat utang, bukan hanya pinjol aja. Nih kalimat-kalimatnya seperti ini. Ya, ini pesan yang dikirimkan ke nomor kontak darurat. Ini ada nama binatang segala masuk sini ya. Nih banyak sekali berita-berita seperti ini gara-gara pinjol. Ada yang pinjol legal, ada yang ilegal. Sama. Ya mau gimana lagi? Ya, seperti itu. Terpaksa dia bunuh diri. Kenapa? Karena kalau bunuh orang dia tetap dikejar juga. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pembobolan ATM yang dilakukan oleh Dimas Adi Saputra, warga Kabupaten Bojonegoro, dan Mary Rindiani, warga Kabupaten Sidoarjo. Nggak ada yang sama kan namanya? Diketahui sebagai sepasang kekasih. Keduanya kepergok warga beraksi di ATM wilayah Krian, ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. Dimas yang mengaku terjerat pinjaman online puluhan juta rupiah dan kecanduan bermain judi online mengajak sang kekasih membobol mesin ATM guna melunasi utangnya kepada pinjol. Pelaku beraksi menggunakan las lengkap dengan tabung gas serta regulatornya. Pelaku juga menyemprot cat ke kamera CCTV agar aksinya tak ketahuan. Semua ilmu ini didapatnya dari salah satu platform digital. Kemudian yang bersangkutan belajar membobol mesin ATM melalui YouTube, menggunakan daripada alat las, kemudian apa saja yang diusaha untuk mereka belajar. Kemudian mereka melakukan ini yang kedua, yang pertama melakukan tetapi juga gagal. Kemudian yang kedua melakukan, kemudian diketahui oleh masyarakat.
Akibat perbuatannya, kedua sejoli ini terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ada yang mau mengulang cerita ini? Seperti ini juga ya. Ini ditutup gambarnya nih. Ini foto yang didapat dari aplikasi tadi yang membaca sampai ke dalam memori. Jadi foto-foto itu hati-hati, dapat semua itu mereka. Ya, makanya mulai sekarang, walaupun nggak nginstal aplikasi pinjol, foto yang aneh-aneh itu sebaiknya dihapus saja. Kita itu tidak pernah tahu. Saya pernah ceritakan bahwa kawan saya pegang HP, yang satunya alumni kami itu duduk di sebelah waktu kami selesai sholat asar di musola kampus. Dia sambil main laptop tiba-tiba ngomong, "Bang, ini foto-foto abang kah?" Padahal nggak ada aplikasi pinjol sama sekali. Hanya karena connect di satu jaringan yang sama, dia bisa buka HP kawan. Kita pun nggak pernah tahu orang yang punya keahlian seperti itu siapa. Ya. Ya kan? Nggak pernah tahu kita. Jangan-jangan di antara kalian ini sebetulnya ada hacker. Ya. Mantan Presiden Amerika yang dulu banyak dipuji-puji orang, nggak taunya apa? LGBT kan? Oh, ini yang satunya. Obama. Hah, kan? Gak usah lah, biasa aja. Itu sudah, beritanya sudah lama. Ya. Nanti foto kita diambil buat dia, tulisannya yaitu Open BO. Bikin malu kan? Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dia dapat. Ya, Pak Onowe Purbo itu sampai menceritakan ada seorang mahasiswa di Bali. Ya, di kampusnya di Jawa di sekolah. Ya. Punya foto ya seperti itu, fotonya seksi-seksi, akhirnya apa? Diambil fotonya, ditaruh di mana? Di situs pornografi. Saya juga pernah ingatkan, nggak usah terlalu sering lah ngupload foto, apalagi yang penuh badan. Kenapa? Karena wajah kita bisa diambil untuk ditempelkan di gambar orang lain. Nah, seperti ini, apa perlu kami sebar dan salah gunakan data Anda di sosmed dan seterusnya. Gua bikin mana kali buat bayar tolong. Iya, tunggu goblok. Utang 600 ya tentara monyet lu. Mudah-mudahan nggak kena strike ini ya. Lu tolong. Secara penagihannya seperti itu. Tentara goblok lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati tiba-tiba batuk. Utang bayar lu, utang lu bayar. Ya. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret lo. Yang miris itu adalah yang terakhir tadi video. Kalau yang cowok itu kita nggak tahu labelnya dia apa. Tapi kalau yang kedua jelas. Jelas apa? Ya itu. Dan banyak yang jatuh ke situ sebagai tukang tagih. Jadi zikirnya hari-hari itu nama-nama binatang aja terus. Orang kita yang kayak gitu, ya mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Jangan lupa, rangkuman ya. Dikasih identitas, kan ada beberapa sudah saya cek itu nggak ada identitasnya. Iya, di atasnya, tuliskan ya. Nah, iya. Untung masih saya cek itu nggak ada yang sama kirimannya. Kalau ada yang sama kan saya coret dua-duanya.
Namanya nggak ada, 2 orang ngirim barang yang sama, kan saya coret dua-duanya. Kasih nama, sama NIM, paling nggak minimal itu. Nggak usah segala nomor HP segala. Buat apa juga. Oke, jangan lupa ya. Tugas, off the record tugasnya. Setelah saya tutup baru, nggak direkam ya. Tugasnya nggak direkam. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Tanya dong, apa tugasnya Pak? Nah, oke. Gitu ya. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi 2 pertemuan berturut-turut ya lewat video aja karena ya sesuatu yang saya nggak bisa hindari. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya kita bisa tetap tatap muka ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.